Sahabat Hikmah, siapa yang suka pecel? Pecel adalah makanan yang menggunakan bumbu kacang sebagai bahan utamanya yang dicampur dengan aneka jenis sayuran yang sudah direbus seperti kol, kacang panjang, wortel, dan tauge. Makanan ini populer di wilayah Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Namun tidak hanya di ketiga daerah itu saja ya sahabat. Di Bekasi terdapat pecel yang tidak kalah enaknya. Pecel Genjer merupakan pecel yang terkenal di wilayah Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Walaupun sekarang sudah jarang ditemui pedagang pecel Genjer. Namun masih ada Ibu Anah yang sudah 9 tahun mencari nafkah dengan berjualan pecel Genjer. Bahan-bahan pecel Genjer hampir sama dengan pecel pada umumnya. Yang membedakan hanyalah tambahan rebusan Genjer yang disiram oleh bumbu kacang. Rasanya yang unik menjadikan pecel Genjer memiliki ciri khas dibandingkan pecel lainnya. Biar rasanya katanya kalau kata pembeli biar enak, sedepan pakai Genjer, kangkung. Cuman nggak pada mau pakai kol, maunya cuma pakai itu doang. Ibu Anah berbeda dengan pedagang pecel lain. Sayur yang dipakai ibu seperti kangkung dan genjer bukanlah yang dibeli di pasar, melainkan berasal dari kebun yang tidak terurus dan rawa-rawa di sekitar rumahnya. Hal ini terpaksa dilakukan ibu karena tidak mempunyai modal, sehingga ibu memanfaatkan sayuran liar yang tumbuh di dekat rumahnya. Kalau di kebun nggak ada, saya turun ke rawa gitu. Kan harus gede modalnya, gede duitnya. Kan kita mau modalnya sedikit. Setiap paginya berbekal keranjang kecil, Ibu Anah mencari genjer di sawah sekitar rumahnya. Di tanah yang berlumpur inilah biasanya ibu memetik daun genjer. Ibu Anah memetik genjer yang sudah ada bunganya. Hal ini menandakan genjernya sudah tua dan apabila diolah rasanya tidak pahit. Tidak hanya genjer, Ibu Anah juga memetik kangkung dan daun bayam yang diambil dari sisa panen. Walaupun Ibu Anah mengambil sisa panen, namun ada saja pemilik kebun yang tidak terima. Ibu Anah sempat dimarahi oleh seseorang yang mengaku pemilik kebun. Walaupun sudah meminta maaf dengan baik dan sopan, namun pemilik kebun menolaknya dan ia tetap marah dan berkata kasar kepada ibu. Nek, suruh siapa itu nyambil bayam, Nek? Saya kan mengambil sisa ini, Pak. Sisa belum sisa itu, masih banyak. Lagi ngambil kangkung. Tahu-tahu dari belakang ada yang punya ngomel-ngomel. "Hei Bu, jangan diambilin itu kangkung bayam. Saya masih perlu, masih saya rawatin. Nggak boleh. Bayar sekarang katanya ngambilin kangkung bayam saya gitu. Genjer saya juga bayar kata gitu. Tapi kan saya buat bayarnya nggak ada. Nggak ada yang nyuruh, saya cuma minta sedikit. Bayar. Nggak punya duit saya buat bayarnya. Mana itu kalau kagak punya duit? Saya ambil. Ibu pun akhirnya diusir dan daun bayam yang baru dipetik diambil secara paksa. Rasa sedih begitu dirasakan oleh Ibu Anah. Namun ibu hanya bisa pasrah dan ikhlas. Malah sedih lah. Ya Allah, kenapa gitu? Nggak punya modal kayak orang-orang banyak. Saya cuma punya modal secukupnya aja. Sayur-sayuran yang sudah dipetik langsung dibersihkan dan dibuang bagian kotornya. Setelah semuanya bersih, ibu langsung memotong kangkung dan daun genjernya. Potongan sayuran tadi lalu direbus hingga matang sampai teksturnya lebih lembek. Setelah semuanya rapi, ibu siap untuk berjualan. Semenjak suaminya meninggal, Ibu Anah terpaksa menjalani peran sebagai kepala rumah tangga, banting tulang berjualan pecel untuk mencari nafkah.
Awalnya terasa berat, namun sekarang ibu lebih ikhlas menjalaninya. Ia berharap semoga Allah membukakan pintu rezeki untuknya dan keluarga. Berat, sedih. Kadang abang nggak bisa tidur mikirin, ya Allah usaha bagaimana ini supaya lancar, enak, ada modal gitu. Tahu-tahu kan sayanya nggak punya modal. Selama berjualan pecel keliling, ada saja kejadian yang dialami Ibu Ana. Salah satunya pengalaman pahit yang pernah dirasakan ibu. Dagangan ibu pernah dihina, bahkan menjadi korban fitnah oleh seseorang yang tidak menyukainya. Peristiwa itu terjadi ketika ibu sedang melayani pembeli. Lalu didatangi seseorang yang langsung marah-marah dan menuduh dagangan yang ibu jual sudah basi dan tidak layak dimakan. Begini jual begini daya. Bapak ini lontong pada bau. Ini jualan apa ini? Gorengan. Bahkan dengan teganya, ia menghasut orang yang sedang membeli dagangan ibu untuk tidak makan pecel genjer buatan ibu. Jual apa-apaan ini dagang ini? Astagfirullah. Lontong basi tuh, ngapain dijual? Nggak usah beli di dia, katanya makanannya nggak enak, dia mah katanya. Jember katanya, gue mah nggak doyan gitu. Orang kampung yang bilang gitu. Udah bau lagi jual apa-apaan ini dagang ini? Termakan hasutan, akhirnya ibu-ibu yang hendak membeli dagangan Ibu Ana ikut memarahi dan menuduh ibu menjual pecel yang tidak layak dikonsumsi. Rasa sedih tidak terbendung, namun hati ibu tidak menyimpan dendam. Ia hanya berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan untuk melewati ujian demi ujian dalam kehidupan. Gorengan pada gosong begini jual begini daya. Bapak ini lontong pada bau. Sahabat hikmah, menghasut dan mengadu domba merupakan perbuatan tercela. Bahkan orang yang sering menghasut dan mengadu domba antar sesama manusia disebut sebagai manusia paling buruk di dunia. Ada satu kisah di dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari Maryam agar tetap tenang, bersenang hati walaupun ada potensi orang-orang menfitnah dirinya. Dalam surat Maryam Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Fakuli washrabi wa qarri 'aina." Posisi Maryam dalam keadaan sangat sulit sebab dia baru saja melahirkan seorang bayi tanpa ayah. Apalagi yang dihadapinya adalah Bani Israel yang memang sangat gemar melakukan fitnah dan perbuatan-perbuatan buruk dan merusak lainnya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada Maryam sebelum berjumpa cobaan yang besar itu. Allah berkata, makanlah, minumlah, dan senangkan hatimu. Subhanallah, dalam hidup ini memang terkadang kita harus memilah-milah sikap kita. Ada ujian, gunjingan manusia, fitnah, itu jangan sampai membuat kita melupakan nikmat-nikmat Allah yang lain. Nikmatilah kehidupan ini karena dia adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pusing dan sakit kepala sedang kambuh, ibu hanya bisa duduk sambil memijat kepalanya agar rasa sakit kepalanya berangsur hilang. Setahun yang lalu, penyakit hipertensinya semakin parah. Ibu Ana sempat dibawa ke rumah sakit untuk perawatan dan pengobatan. Hal ini membuat Ibu Ana tidak berjualan selama 3 bulan. Sadar akan mahalnya obat-obatan yang dibutuhkan, Ibu Ana mencari pengobatan alternatif dengan meminum obat-obatan herbal. Salah satunya rebusan daun binahong dan daun sirih. Daun binahong mempunyai kandungan penting yang berkhasiat untuk mengobati beberapa penyakit. Salah satunya penyakit hipertensi atau darah tinggi. Ekstrak daunnya dapat menurunkan denyut jantung dan memperbanyak produksi urin. Selain itu, daun sirih memiliki kandungan flavonoid yang berperan sebagai penurun tekanan darah dalam tubuh. Karena kandungan dan khasiat inilah yang membuat kedua daun sering dijadikan obat untuk penyakit hipertensi. Cara mengkonsumsinya pun mudah. Daun binahong dan sirih direbus dengan air secukupnya.
Nah, rebusan air inilah yang dikonsumsi oleh pengidap hipertensi. Alhamdulillah, dengan mengkonsumsi rutin minuman herbal ini, rasa pusing di kepala ibu mulai hilang dan kesehatan Ibu Ana berangsur membaik. Alhamdulillah enakan gitu, kepala nggak sakit, nggak pusing. Pendapatan Ibu Ana dari berjualan pecel tidaklah mencukupi. Ia harus pandai mencari pekerjaan sampingan lain sebagai tambahan penghasilannya. Selain berdagang pecel, ibu juga bekerja sebagai kuli mencuci dan menyetrika sepulang berjualan. Ibu menawarkan jasanya kepada tetangga yang membutuhkan tenaganya. Nyuci, kadang-kadang saya ngegosok doang. Kadang-kadang sambil nyuci, gosok gitu. Kadang-kadang ada yang nyuruh gosok doang. Sesibuk apapun Ibu Ana mencari rezeki, namun ibu tidak lupa dengan sang pemberi. Ibu selalu ingat kewajibannya sebagai muslim, yaitu sholat 5 waktu. Di akhirat nanti ada seseorang yang paling menderita di bumi, lalu didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan dengan satu celupan surga, lalu kemudian ditanya kepadanya, "Fulan, apakah engkau pernah merasakan penderitaan dalam hidupmu?" Dia berkata, "Demi Allah, aku tidak pernah menderita sekalipun dalam hidupku." Lalu ditanyakan kepadanya, "Fulan, apakah engkau pernah merasakan kesenangan dalam hidupmu?" Dia berkata, "Tidak pernah, demi Allah, tidak pernah aku merasakan kesenangan sedikit pun dalam hidupku." Satu celupan kenikmatan surgawi membuat lupa seluruh kesulitan-kesulitan dan ujian di dunia. Sebaliknya, satu celupan neraka nanti membuat lupa seluruh kesenangan-kesenangan dan kemewahan yang dibanggakan manusia pada hari ini. Iman kepada hari kiamat adalah di antara kunci penting bagaimana kita bersabar menghadapi musibah ini. Menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.